menempel di multazam. Jadi posisinya itu dulu menempel di multazam. Ya, menempel di multazam. Tapi kemudian oleh Umar itu dipindahkan ke tempat yang sekarang itu. Dipindahkan ke tempat yang sekarang. Dan tidak ada yang protes waktu itu. Tidak ada yang protes. Jadi orang-orang semuanya taat. Kenapa Umar memindahkannya? Karena potensi begitu keramaian, ya, dengan keutamaan multazam, ada lagi ngelihat makam Ibrahim. Nah, ini tentu berbahaya secara maslahat. Nah, itu yang pertama. Kenapa tidak ada yang protes? Ya, diubahnya itu. Padahal itu sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, itu juga bisa masuk pada perkara bid'ah. Ya, karena Nabi SAW dahulu pernah mengatakan juga bahwa ikutilah syariatku dan syariat Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kata kunci juga. Sehingga kemudian orang-orang taat saja kepada apa yang dilakukan oleh Umar. Ya. Nah, ini adalah hal-hal di antara peran pemimpin dalam menguatkan persatuan umat. Ya. Berikutnya penegakan hukum. Umar adalah sosok yang paling concern dalam penegakan hukum, melanjutkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga. Ya, mereka para penghujat agama itu dihukum dengan berat. Ya, tidak dibiarkan. Ya. Apalagi dibiayai, tidak. Ya, jadi mereka dihukum dengan berat. Ada peminum khamar, beliau membuat aturan baru, yaitu 80 cambuk. Ya. Kemudian dahulu nikah mut'ah masih dijalankan seperti orang Syiah hari ini. Beliau kemudian melarang nikah mut'ah itu, betul-betul melarang. Di zaman Nabi sudah dilarang, tapi masih ada yang. Nah, itu kemudian secara menyeluruh dilarang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kemudian melarang menjual ummu walad. Ya, ummu walad ini siapa? Ummu walad itu adalah budak, ya, yang kemudian digauli dan melahirkan anak, maka budak itu menjadi ummu walad, yang dia akan merdeka kalau tuannya mati sebelum dimerdekakan. Nah, itu beliau melarang menjual ummu walad dengan maslahat yang besar tentunya. Ya, jangan sampai kemudian seorang anak nanti malah memperbudak ibunya misalkan, dan potensi-potensi yang lain. Dan beliau pertama kali menghukum dengan cemeti. Ya, beliau pertama kali menghukum dengan cemeti. Nah, itulah di antara yang dapat kita tangkap poin-poin besarnya di masa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Ya. Termasuk kalau masa Umar juga yang belum saya tuliskan di sini adalah kaitan beliau yang sangat fokus dengan perbaikan sarana prasarana, sehingga khawatir betul kalau ada hewan yang kemudian terjatuh karena lubang, ya, itu menunjukkan bagaimana perhatian beliau kepada infrastruktur dan transportasi. Berikutnya peran negara di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman melanjutkan, ya, pembukaan wilayah itu dilanjutkan. Kere, ya, Siprus, Arjan, Darbijar, Afrika, Khurasan, Naisabur, Tus, ya, daerah Al-Ghazali, Sarkhas, Marwu, Baihaq, ya, tempatnya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, itu dikuasai di masa Utsman ibn Affan. Nah, untuk menguatkan negara, yang dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada negara akibat dampak terbunuhnya Umar oleh Abu Lubabah. Nah, Abu Lubabah ini siapa? Ini adalah pembantunya Al-Mughirah, ya, sosok gubernur Kufah. Jadi Al-Mughirah, jadi Umar dulu pernah sempat membuat satu kebijakan, tidak ada budak dari luar daerah yang masuk ke wilayah Madinah. Dilarang, ditutup jalan. Nah, Al-Mughirah memberikan surat, ya, tolong berikan diskresi khusus kepada budakku ini. Ya. Dia ada tugas khusus saya untuk membuat pekerjaan ini dan ini, gitu kan. Nah, maka kemudian diizinkanlah, diberikan diskresi, dan dia pun bertemu dengan Umar. Nah, Abu Lubabah ini
ketika bertemu dengan Umar mengatakan, saya ini dikasih tugas sama Al-Mughirah begini dan begini, tapi kok gajinya kecil, ya. Saya protes ini, kira-kira begitu. Nah, kata Umar, ya kayaknya udah cukup lah gaji itu, ya. Tapi sebenarnya Umar ingin ngobrol lagi sama Al-Mughirah, ya. Dia tetap ingin menjaga gubernurnya, ya. Ya mungkin sudah cukup, ya. Tapi paralel juga dia ingin perubahan itu nanti dari Al-Mughirah, dia ingin bicara dengan Al-Mughirah. Tapi Umar mengatakan itu kemudian membuat Abu Lubabah ini marah, ya. Ternyata khalifah tidak perhatian kepada dia, kira-kira begitu. Nah, ditambah dia marah dengan Al-Mughirah karena mungkin terkesan pekerjaannya berat, ya. Dia digaji kecil gitu. Nah, akhirnya dia berusaha membunuh Umar itu. Nah, di masa Umar ketika mau sholat itulah beliau sudah siapkan senjata pisau belati dengan dua ujung, ya, dua yang runcing itu. Nah, itu yang, dan kemudian sudah diberikan dengan racun, ada racunnya. Ya, sehingga ketika tertusuk itu dampaknya luar biasa. Tapi Umar masih bertanya, ya, apakah yang membunuhku itu seorang muslim? Setelah dicek, Abu Lubabah ini bukan muslim, belum masuk Islam. Nah, itu Umar bersyukur, alhamdulillah saya tidak terbunuh oleh muslim, gitu ya. Nah, maka di tengah situasi yang kisruh juga waktu itu, maka penguatan negara harus dikembalikan. Maka yang dilakukan adalah oleh Utsman supaya tidak ada prasangka-prasangka, digantilah Al-Mughirah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tapi sejarah mencatat kemudian Utsman mengganti lagi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Al-Walid bin Uqbah bin Mu'aid. Nah, yang merupakan saudara sepersusuan, saudara sepersusuan, ya. Ya, jadi satu ibu susu, gitu ya. Nah, itu Al-Walid bin Uqbah bin Mu'aid. Nah, ini satu di antara kritikan masyarakat dewasa itu, kenapa dia mengganti dengan saudara sepersusuannya. Nah, itu dianggap kemudian berbagai prasangka lah. Nah, kemudian Utsman juga mengganti Amr bin Al-As di Mesir dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang Abdullah bin Sa'ad ini juga ada hubungan dengan Utsman, tapi kemudian Abdullah ini berlaku tidak adil, ya. Tidak adil, bahkan ketika Utsman ingin mengganti beliau, Abdullah bin Sa'ad ini menolak, gitu ya. Jadi melawan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Nah, ini juga bentuk-bentuk penguatan, tapi ada hal-hal yang berdampak berikutnya, gitu ya. Nah, di masa Utsman juga terjadi pengembangan teknologi kapal laut yang dikembangkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengembangkan teknologi kapal laut yang sejatinya sudah diusulkan kepada Umar sebelumnya. Tapi Umar dulu menolak, ya. Umar dulu menolak karena tidak terlalu paham dengan teknologi kapal laut ini, khawatir orang kalau sudah di tengah laut itu kondisinya lemah, apalagi kalau diminta untuk berjuang, gitu ya. Beliau waktu itu minta pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang kayaknya jangan dulu, ya. Akhirnya tidak dikembangkanlah teknologi kapal laut itu. Nah, ketika Sayyidina Utsman, Muawiyah sebagai gubernur Damaskus, Suriah, melanjutkan lagi usulan itu. Bagaimana kalau kita mengembangkan teknologi kapal laut? Nanti ini akan kita gunakan untuk memperluas wilayah kita ke Siprus, gitu. Nah, Utsman langsung setuju. Nah, di saat itulah teknologi kapal laut dan angkatan laut pertama itu terbentuk, itu di masa Utsman, ya. Muawiyah menjadi salah satu komandannya. Nah, di masa Utsman juga beliau tidak bisa melihat tanah itu tidak produktif, ya, apalagi kalau dibandingkan dengan rakyat yang miskin, ya. Maka beliau membagi tanah itu kepada yang berhak, ya. Jadi bukan kemudian mengumpulkan pada orang-orang kaya, tapi dibagi kepada yang berhak mengelola, bisa produktif, diberikan. Nah, kemudian juga beliau yang pertama kali menjadikan binatang mendapatkan perlindungan di ladang-ladang. Ada, ya. Jadi bagaimana seorang khalifah itu juga bukan hanya perhatian kepada manusia, tapi juga dia harus perhatian kepada hewan, ya. Nah, beliau juga yang pertama kali mengangkat pengawal pribadi, ya, melihat kasus Umar, ya, termasuk juga
beliau membuat jarak antara imam dengan makmum, ya, supaya kemudian kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan relatif lebih aman gitu. Ini sebenarnya dampak daripada apa yang terjadi pada Umar, ya. Nah, kemudian dalam bab penguatan umat dengan ibadah, dengan ubudiyah gitu ya. Beliau adalah sosok pertama yang merendahkan suara saat takbir, ya, sebelumnya keras gitu ya. Kemudian beliau yang pertama kali membuat harum-haruman di masjid. Jadi orang kalau masuk masjid itu harum. Ya, beliau juga yang pertama kali memerintahkan azan 2 kali di hari Jumat. Beliau yang pertama kali membayar para muazzin. Beliau yang pertama kali mendahulukan khutbah Id dari sholat, ya. Jadi di masa Utsman beliau membuat satu ijtihad, ya. Bolehnya khutbah Id dari sholat, meskipun dalam riwayat yang lain disebutkan ini bukan Utsman tapi Marwan yang pertama kali. Kemudian beliau yang pertama kali menyerahkan pengeluaran zakat kepada masing-masing, jadi dipersilakan, yang penting zakat dikeluarkan, ya, dikelola secara individu ataupun secara komunitas-komunitas. Kemudian beliau yang pertama kali membuat batas imam, tadi yang saya katakan, beliau yang pertama kali menyatukan Al-Qur'an dalam satu bacaan, dalam satu qiraah. Ya, beliau kumpulkan mushafnya Hafsah, ya kan? Beliau kumpulkan mushaf-mushaf yang ada, beliau kumpulkan para sahabat yang mulia dalam masalah ini. Nah, dibuatlah mushaf Utsmani itu. Nah, beliau juga yang pertama kali sholat dengan rakaat sempurna di Mina. Nah, inilah yang dilakukan oleh beliau. Nah, termasuk Utsman juga melakukan perawatan infrastruktur, ya, seperti perluasan Masjidil Haram. Perluasan Masjidil Haram ini dilakukan di masa Utsman, ya. Jadi bisa dikatakan umat itu kokoh betul bersama Utsman di 6 tahun pertama kepemimpinan beliau. Tapi beliau mendapatkan ujian dan fitnah di 6 tahun terakhir kepemimpinan beliau, karena beliau memimpin selama 12 tahun, ya, selama 12 tahun. Nah, fitnah ini muncul karena keputusan-keputusan politik beliau yang mungkin ditafsirkan, ya, oleh orang lain sebagai sesuatu yang tidak diterima gitu. Nah, berikutnya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena beliau ini cukup banyak mendapatkan gangguan, ya. Yang pertama tentunya adalah terkait bagaimana mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, ya. Bagaimana kemudian pembunuhnya Utsman itu harus diseperti apakan, gitu kan? Sampai ditelusuri, diteliti. Nah, di situ ada hal-hal teknis yang tidak bersepakat. Ya, di mana Sayyidina Ali memilih untuk menyatukan kaum muslimin dulu, yang lain mengatakan eksekusi dulu dan macam-macam gitu, ya. Nah, muncul juga Khawarij di sini. Sampai 6.000 orang berkumpul untuk bughad dengan pemerintah. Dan kita tahu sejarah bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu akhirnya menawarkan diri untuk menjadi tim mediasi, ya kan? Dan akhirnya dengan berarti disetujui oleh Ali, meskipun Ali sangat khawatir dengan keselamatan Abdullah ibn Abbas, ya, dan qadarullah dengan diplomasi beliau, dengan ilmu, ya, dari 6.000 orang yang bughad itu 2.000 kembali kepada kaum muslimin, dan akhirnya Ali memimpin memerangi 4.000 orang yang semuanya nanti dapat dikalahkan. Ya. Dan Ali ini memang adalah sosok ulama, ya, sosok sastrawan, sosok kalau seorang pemimpin perang dia sudah pasti, ya. Tapi karena lamanya beliau hidup dengan Nabi SAW sejak umur 10 tahun, ya, sudah masuk Islam, betul, bahkan menjadi menantunya Nabi dan seterusnya. Jadi beliau ini faqih betul dalam masalah agama. Banyak keputusan-keputusan hukum yang beliau buat itu cukup brilian, gitu, ya. Nah, ini di masa Ali, ya. Tapi secara umum Sayyidina Ali lebih bisa disimpulkan lebih fokus pada penyatuan dan penjagaan agama ini, ya, mengingat fitnah-fitnah yang muncul pasca Utsman itu, ya, sampai kemudian Sayyidina Ali pun akhirnya juga terbunuh, ya. Nah, baik, saya kira nah setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali yang hanya memerintah selama 6 bulan, dan itu adalah khalifah yang kelima, ya, menggenapkan 30 bulan kepemimpinan. Saya kira saya sampai di situ dulu pengantar saya terkait tentang bagaimana
peran negara di masa Khulafaur Rasyidin, ya, mudah-mudahan ada poin-poin inspirasi yang bisa diambil di sana dan kita bisa berdialog setelahnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum ada ya? Ya, jazakallah khair katsiran pada Ustaz Ridho Subhan. Jazakallah. Halo, cek. Sudah Ustaz ya? Ya, sudah jelas. Alhamdulillah kita sudah dengarkan paparan dari Ustaz Ridho tentang peran negara di masa Khilafah Rasyhidah. Luar biasa ya. Kita sudah tahu sebelumnya secara umum, tapi barusan kita mendapatkan rincian secara lebih terperinci ya tentang peran-peran itu, bahwa kesimpulannya adalah terus mengalami pertumbuhan ya, dari mulai masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi Ustaz belum sempat menjelaskan di masa Khalifah Hasan ya, Hasan bin Ali ya. Kalau nggak salah itu Khalifah Rasyhidah kelima itu adalah Hasan bin Ali Ustaz bin Abdul Ghani. Iya, jangan dilupakan Hasan bin Ali. Bin Ali Ustaz. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Intinya terus bertumbuh ya, mengalami ekspansi yang semakin luas, semakin banyak wilayahnya gitu ya, dan tentunya semakin banyak memberikan kesejahteraan buat umat dan mencerahkan ya, memberikan dakwah yang luas ya, mengasih dakwah yang produktif di berbagai negara-negara yang baru ditaklukkan, katakanlah seperti itu. Baiklah, silakan yang mau bertanya secara langsung, barangkali ada yang mau raise hand. Sambil itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat. Izin membacakan Ustaz. Izin membacakan Ustaz ya, saya ya. Iya, silakan. Yang pertama dari Bu Nana, bagaimana dengan konteks sekarang Ustaz mewujudkan peran negara yang seperti itu ya, peran negara yang seperti di zaman Khilafah Rasyhidah, paling tidak umat Islam punya peran besar gitu. Mewujudkannya bagaimana? Sementara kita terutama di Indonesia ya belum mempunyai kekuasaan yang tinggi. Dan bagaimana dengan menyikapi kawan-kawan yang tidak setuju dengan sistem demokrasi gitu untuk mencapai kekuasaan itu? Itu aja dulu Ustaz. Yang kedua apa? Bagaimana menyikapi kawan-kawan yang tidak setuju dengan sistem demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan. Iya, mungkin ini suaranya bisa dimatikan mungkin. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana melahirkan generasi. Jadi bagaimana mengembalikan hal seperti ini. Ini jawabannya adalah bagaimana melahirkan para pemain yang seperti ini. Nah, melahirkan pemain yang seperti ini itu melalui jalur pendidikan. Maka para ulama itu sejak dulu selalu membangun pendidikan. Jadi saya akan membahas juga dalam 4 sesi itu di tempat yang lain, yaitu terkait tentang bagaimana melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu orang, makanya generasi. Itu perempuannya banyak, laki-lakinya banyak, ya. Dan itu nanti buah daripada perubahan sistem pendidikan yang ujungnya nanti ada di Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali keluar dari Madaris Nizamiyah, ya, karena madrasah Nizamiyah itu melahirkan orang-orang pintar, tapi akhirnya berpecah, ya, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, ya, saling berdebat, dan bukan hanya berdebat, mereka sampai kepada tindak-tindak yang lebih rumit ya, seperti perkelahian dan seterusnya. Akhirnya orang pun ada yang keluar dari pembicaraan fikih membuat tasawuf. Nah, ternyata tasawuf juga berkembang, berpecah juga. Ya, berpecah juga, yang tadinya berbicara tentang hati tapi ternyata tidak menyatukan hati. Nah, disitulah Al-Ghazali bingung dan merenung. Bagaimana mungkin pendidikan yang mengundang ilmu dari Allah
para pemegang ilmunya ternyata tidak disatukan dalam tali agama Allah dan tidak disatukan dengan kecintaan kepada Allah, ya kan? Jadi kalau kita mencintai Allah, pasti kita mencintai saudara kita. Tapi kalau kita sudah bertengkar dengan saudara kita, padahal sama-sama pemegang ilmu, nah ini ada sesuatu yang kontraproduktif. Itu yang tidak difahami oleh Al-Ghazali. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang keliru? Nah, disitulah kemudian beliau melakukan pengunduran diri awal, ya, meskipun nanti ke depan dia sempat masuk lagi, tapi akhirnya balik lagi. Beliau melakukan perjalanan tuh, belajar lagi. Seorang ulama itu masih belajar terus. Belajar lagi, berjalan ke negeri Syam, Palestina, Irak, ya, balik lagi ke Nizamiyah. Nah, akhirnya beliau berlabuh di kampung kelahiran beliau di Tus, tadi At-Tus, di Tusi. Nah, disitulah beliau membangun konsep pendidikan beliau yang memang tepat pada waktu itu. Nah, nanti jangka panjangnya buahnya adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Nah, seperti apa desainnya? Desain pendidikan itu. Nah, itu tentu membutuhkan kajian yang panjang. Ya, setelah melihat apa persoalan detailnya, apa yang diubah dan seterusnya. Nah, itu hal yang pertama. Jadi bagaimana cara mengembalikan generasi seperti ini? Ya, caranya melalui pendidikan. Jadi dan melahirkan stok yang banyak. Umar itu sampai mengatakan begini ketika jadi negarawan dulu. Kalau ada gubernurku yang diprotes karena memang dia tidak adil, ya, hari itu juga saya akan ganti. Ya. Kenapa beliau berani seperti itu? Karena ada 141.000 sahabat Nabi yang masih hidup. Jadi stoknya banyak. Jadi siap kalau misalkan mau diganti sekarang, hari ini kita ganti. Makanya gubernur dulu tidak ada yang aman. Ya, dia bisa diganti kapan saja. Tidak harus nunggu 2 periode, 3 periode. Hari itu persoalan diganti hari itu. Kalau memang dia dianggap tidak adil, misalkan. Sahabat yang minta jabatan nggak dikasih. Kalau memang dia tidak punya potensi. Ya, dulu Nabi di masa Nabi Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya kok nggak pernah dikasih jabatan ini. Kata Nabi, ya Abu Dzar, engkau tuh innaka dhaifun, engkau tuh lemah. Lemah itu maksudnya nggak cocok megang kekuasaan. Ya, udah bina umat saja, nggak cocok. Dan sementara jabatan itu dia amanah, ya, dan dia nanti bisa menjadi persoalan. Fokus saja. Nah, itu menenangkan jiwa beliau. Ya, artinya mungkin ada pertanyaan dari Abu Dzar. Kenapa sahabat-sahabat yang lain, ya, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan jabatan-jabatan gubernur, kok aku enggak, kira-kira gitu kan. Nah, mungkin ingin konfirmasi, bukan beliau ingin jabatan, tapi ingin konfirmasi. Ya, apakah ada potensiku yang kurang dan seterusnya. Nah, itu ya jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua tadi terkait tentang demokrasi. Jadi demokrasi itu kan demos dan kratos, pemerintahan rakyat. Jadi dia bersih dari nilai itu. Jadi mau rakyatnya bandel, tidak bandel, penjahat, ulama, yang penting buat pemerintahan. Nah, karena itu konsep demokrasi filosofi paling dasarnya itu tidak tepat dengan Pancasila sebenarnya. Karena dia impor dari barat. Ya, bahwa pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat secara umum tentu bisa diterima, tapi rakyat yang adil, rakyat yang beradab. Nah, karena itulah seharusnya para negarawan di negara ini berbicara demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang berpancasila. Ya, karena kalau demokrasi ini nanti tidak berpancasila dan tidak berketuhanan yang Maha Esa, nanti dia menghilangkan nilai-nilai ketuhanan itu. Akhirnya ya untuk membuat satu produk yang berketuhanan yang Maha Esa dibuat oleh bisa saja oleh 9 orang, ya, bukan 9 fraksi lah ya, 9 orang yang jahil misalkan dengan 1 orang yang profesor misalkan. Jadi 1 profesor dengan 9 penjahat bisa saja membuat satu produk hukum dan bisa jadi undang-undang. Itu sangat mungkin maksud saya secara teori. Kenapa? Kan dari rakyat. Nah, tinggal berarti suara majority adalah suara Tuhan. Nah, itu filosofis itu tidak tepat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, termasuk juga meminta 270 juta orang memilih presidennya untuk skala negara Indonesia itu juga nggak tepat.
Ya kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang petani di tengah hutan Papua yang tidak pernah baca informasi, kemudian dia nanti disuruh memilih presiden, disuruh memilih anggota DPR, ya dia saja tidak kenal, ya dia tidak tahu, dia tidak pernah baca berita, yang dia tahu cuman hutan gitu kan. Walhasil nanti dia akan bertanya kepada Pak RT-nya kan, Pak RT siapa yang kita pilih? Nah, pilih ini saja. Nah, iya saya manut saja. Nah, berarti bukan pilihan dia, pilihan Pak RT namanya. Nah, disitulah nanti muncul politik uang, money politics. Nah, akhirnya sistem pemilihan yang tadinya harusnya tidak mengeluarkan uang yang banyak, uang itu bisa digunakan untuk pembangunan, akhirnya hanya habis untuk mafia-mafia perpolitikan yang ada. Nah, akhirnya yang terjadi bukan maslahat, dia menjadi mudarat. Nah, karena itu perlu segera direnungkan untuk melahirkan sistem yang bersadarkan dengan Pancasila. Ya, kalaupun kita ingin mengambil demokrasi, dia harus dimodify, di custom menjadi demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Tapi tentu saja menolak demokrasi sama sekali juga bukan pilihan yang tepat. Karena menolak demokrasi sama sekali sama saja dengan memilih sistem yang berdarah-darah. Dan itu juga bukan hal yang diajarkan, ya, karena dampaknya itu nanti juga memiliki dampak tersendiri. Nah, karena itu sistem demokrasi yang dikembangkan sekarang kelebihannya adalah memberikan potensi kepada masyarakat luas untuk memperbanyak jumlah orang-orang baik untuk nanti dia bisa berperan. Nah, bagaimana orang baik itu tercipta? Ya, otomatis kembali kepada dunia pendidikan. Maka daripada kita terlalu pusing memikirkan politik, ya, meskipun politik tetap kita pikirkan dan tetap kita bantu, tapi fokuslah pada membangun dunia pendidikan yang profesional, ya, karena pada akhirnya nanti buahnya 10-15 tahun ke depan sudah mulai bisa dipetik, ya, bagi negara ini. Demikian, wallahu taala. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran jawabannya. Masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan tercukupi waktunya ya. Mungkin jawabannya mungkin bisa singkat-singkat Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Evin Ustaz tentang di masa Abu Bakar As-Siddiq yang bagaimana beliau memerangi orang-orang yang tidak berzakat tadi dari diceritakan. Ada yang bertanya apakah bagaimana di zaman Rasulullah adakah orang yang tidak membayar zakat dan bagaimana perlakuan Rasulullah gitu Ustaz. Mungkin kira-kira begitu Ustaz. Pertanyaannya intinya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di masa Rasulullah sudah ada nabi. Ya, sudah ada nabi palsu di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau sekedar tidak membayar pajak, sudah ada. Ya, sudah ada di masa dulu. Ya, maksud saya jadi nabi aja sudah ada. Apalagi kemudian sekedar tidak bayar pajak. Nah, makanya tetapi waktu itu ada nabi. Nabi sebagai penegak hukum. Ya, kalau ada keraguan langsung ditetapkan oleh nabi, langsung selesai pada saat itu kan, gitu kira-kira. Kecuali yang tempatnya jauh, ya, rata-rata para ada 4 nabi palsu itu kan tempatnya jauh dia lokasinya. Ya, saya kira demikian. Allah. Jadi Mas Rabi nggak ada memerangi penolak pajak itu saja karena kondisi seperti itu ya. Itu tidak bisa saya ceritakan detail karena kan tidak ada riwayat ya tentang masalah itu. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Pak Inan. Beliau bertanya tentang bagaimana awal mula sholat jenazah itu berjamaah dengan 4 takbir. Di luar konteksnya. Iya. Jadi sholat jenazah ini akhirnya pertama kali dengan 4 takbir di masa Umar. Ya kan tadi sudah kita sempat bahas. Jadi masa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, nah itulah pertama kali sholat jemaah, sholat jenazah ya akhirnya dilakukan dalam dengan 4 takbir tadi. Nah, dan itulah yang kemudian kita pakai hingga saat ini. Ya, demikian. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ibu Rahmadani. Izin bertanya, setelah masa kekhalifahan Abu Bakar sampai Hasan dipimpin oleh khilafah setelah 30 tahun tersebut, bagaimana peradaban Islam berlangsung? Setelahnya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Setelah
ya setelahnya lebih luar biasa lagi. Jadi ketika nanti kita kaji sejarah kekhilafahan Umayyah, ya, itu Muawiyah bin Abu Sufyan ini kan sahabat Nabi yang luar biasa, ya, termasuk sahabat yang dijanjikan masuk jannah. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan itu mampu mendesain kepemimpinan yang luar biasa, yang bahkan bisa disebutkan, ya, kekuasaan wilayah Islam terluas itu adalah di masa dinasti Umayyah. Itu yang terluas. Nah, kalau Abbasiyah relatif tidak ada pelebaran, ya. Karena yang muncul nanti persoalan dari perluasan. Karena setelah diakuisisi, kemudian bagaimana merawat itu? Karena dulu tidak ada teknologi WhatsApp, tidak ada email gitu kan. Jarak jauh sekali, luar biasa. Nah, tapi juga Abbasiyah meninggalkan hal-hal yang lain terkait tentang profesionalisme, desain, arsitektur, ya, dan seterusnya. Jadi terus menerus setiap dinasti itu, ya, baik dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya, kemudian dinasti Fatimiyah, Mamlukiyah, ya, Ayyubiyah, ya, Utsmaniyah sendiri, Bani Seljuk sendiri dia punya sejarah ketika mendukung Abbasiyah, ya, masing-masing memiliki kontribusi bagi peradaban yang luar biasa, ya. Kita nanti bisa bicara rumah sakit pertama ternyata didesain berbasis wakaf, tidak berbayar. Kita bicara nanti kampus pertama, kita bicara sekolah pertama, itu nanti masing-masing pengembangannya ke depan menjadi lebih menarik lagi, ya, kalau dikaji. Baik, Ustaz, masih ada lanjut Ustaz, ya? Iya, silakan. Ini Pak Budi bertanya tentang di kondisi sekarang ini peran negara yang sesuai dengan yang ideal di masa kekhalifahan itu barangkali sisi mana yang belum ditegakkan gitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, kelompok mana atau pemimpinnya siapa gitu. Nggak ngerti saya yang terakhir, ya. Ya, ini saya tanya siapa yang mungkin yang bertanggung jawab untuk mewujudkan peran negara yang ideal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanggung jawab kita semuanya, ya, karena kita berada di negara ini dan ditakdirkan Allah lahir di negara ini. Maka sebagai anak negara ini, ya, anak wilayah ini sebenarnya, karena kalau negara ini kan konsep country state itu kan baru ada di abad 19, ya, hasil dari penjajahan kan. Sebelum penjajahan kan tidak ada negara Indonesia. Setelah penjajahan akhirnya ada negara-negara yang merupakan pembagian-pembagian sesuka hati para penjajah dengan misionaris mereka. Tapi wilayah Nusantara ini dimanapun kita dilahirkan, disitulah kemudian kita harus kembangkan, ya, karena tugas kita sebagai khalifatun fil ardi itu tupoksinya adalah merawat bumi dengan berbagai kemakmuran yang diberkahi dan menjaganya dari berbagai kerusakan. Dalam konteks kita hidup di Nusantara dan memang dengan batas-batas negara yang dibuat di abad 19, di mana ketika kita berbuat baik untuk Malaysia, itu belum tentu dipandang perbuat baik. Maka fokuslah pada Indonesia. Nah, berbuat baik di Indonesia dengan menciptakan. Jadi apa yang pertama kali harus kita ciptakan? Pertama kali kita ciptakan manusianya. Karena manusia itu nanti yang akan menjalankan fungsi-fungsi di berbagai bidangnya, baik di bidang politik, ekonomi, kan, budaya, sosial, pendidikan. Ciptakan manusianya. Manusia yang tidak berpikir duniawi. Manusia yang tidak terdikotomi agama dengan ilmu. Manusia yang mendahulukan adab, ya. Nah, maka fokus pada hal tersebut. Nah, itulah kerja-kerja kita sebagai negara, dan itu tanggung jawab kita semuanya. Ya, kalau sampai hari ini ternyata stok kepemimpinan bangsa ini sangat kurang, ya, terlalu banyak orang-orang tua, anak-anak muda tidak diberikan peran dan seterusnya, ya itu buah dari persoalan panjang dunia pendidikan kita yang memang harus diurai satu persatu dan kita berkontribusi untuk mensolusikan itu. Gitu. Jadi tugas kita adalah mumpung kita masih hidup, hadirkan solusi-solusi keumatan itu dengan berjamaah, beramal jama'i, bersinergi bersama orang-orang soleh yang ada di sekitar kita,
sesedikit apapun kontribusi kita itu adalah batu bata peradaban, insyaallah. Demikian. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya nampaknya ini terakhir di kolom chat dari Ibu Aim BT Mardiah, kalau nggak salah. Tentang latar belakang nikah mut'ah yang dianut oleh Syiah, Ustaz. Dan itu latar bagaimana dan apakah sebelum dilarang itu tadi disebutkan dilarang di masa Umar kalau nggak salah, Ustaz ya. Sebelum dilarang itu bagaimana sikap di masyarakat terhadap itu? Ya, ini jarang-jarang Bu Dede tertarik nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini adalah nikah yang dilakukan secara kontrak. Dulu sempat dibolehkan oleh Nabi SAW di kondisi jihad, di kondisi perang, ya, di kondisi perang untuk menjaga ya daripada kemaksiatan. Tapi sesudah itu Nabi melarangnya. Nah, tapi kan pelarangan itu tetap masih dikerjakan oleh sebagian orang. Nah, sehingga nanti dikuatkan lagi oleh Sayyidina Umar. Nah, tapi hari ini ternyata masih ada yang menjalankan nikah mut'ah itu, yaitu Syiah. Dengan berlandaskan pada hadis-hadis dari 4 kitab selain 12 kitab hadis yang dipakai oleh Ahlus Sunnah. Ya, misalkan kitab kitab Yadurul Faqih ya, dan beberapa kitab lainnya yang hadis-hadisnya sejauh saya ketahui belum ada pernah disyarahkan dan diuji validitas hadisnya, ya, tingkat kualitas hadisnya. Jadi di dalam kitab-kitab tersebut dituliskan ya atau dituduhkan kepada Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengatakan barang siapa yang mut'ah sekali dia dapatkan jannah begini, kalau nikah mut'ah 2 kali dia dapat jannah berikutnya. Akhirnya orang berlomba-lomba menikah mut'ah. Tapi yang menjadi korban adalah perempuan. Nah, akhirnya saya menemukan banyak perempuan yang memiliki penyakit kelamin, ya. Dokter-dokter penyakit kelamin pun banyak didatangi oleh wanita-wanita berjilbab yang ternyata terkena dengan doktrin nikah mut'ah ini. Karena pada akhirnya dia lebih mirip dengan prostitusi akhirnya, ya. Dan apalagi dilakukan oleh orang-orang yang jahil gitu. Jadi itulah hikmah kenapa sejak awal Nabi SAW sudah membatalkan hukum nikah mut'ah itu dan dikuatkan lagi di masa Sayyidina Umar. Ya, saya kira demikian. Wallahu ta'ala. Ustaz, mungkin yang terakhir dari saya, Ustaz, kalau melihat pertumbuhan kekhalifahan dari masa Abu Bakar sampai Ali, bahkan mungkin seterusnya, itu kita lihat banyak inovasi-inovasi baru, Ustaz, hal-hal baru yang dikreat oleh para khalifah itu, termasuk dalam bidang ibadah, Ustaz. Nah, misalnya salat tarawih tadi yang tadinya tidak berjamaah, berapa rakaatnya, kemudian ada azan kedua dari hari Jumat itu dan lain sebagainya. Itu kan inovasi yang tidak ada di masa Rasulullah. Mungkin sandarannya adalah hadis man sanna sunnatan hasanatan itu saja. Sementara betul. Juga di bidang-bidang lain, apakah muamalah, apakah pemerintahan, administrasi, apalagi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Anehnya di zaman sekarang ini orang sedikit-sedikit memaknai bahwa sesuai tidak ada contohnya dari Rasulullah, ada bid'ah, dolalah, finnar gitu. Bagaimana Ustaz menjelaskannya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembahasan tentang akidah di masa ulama dulu bukan pada sisi ibadah yang kentara, itu pada bidang akidah. Ya, pada bidang penyelewengan penyimpangan akidah. Munculnya Mu'tazilah, Khawarij, ya, Mujassima, Musyabbiha, ya, Mujassima, itu adalah contoh-contoh bid'ah pemikiran dulu. Nah, ketika kemudian hari ini banyak orang berbicara tentang bid'ahnya kunut subuh, ya, bid'ahnya ini seterusnya, ini lebih dimaknai kepada kalangan yang perlu kita ingatkan untuk lebih banyak membaca. Yang pertama ya, lebih banyak membaca. Karena Islam itu dipraktekkan oleh ulama salafus saleh. Dan ulama salafus saleh ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Itu yang pertama. Maka ketika kita mengikuti pemikiran-pemikiran ulama salafus saleh, itu berarti kita taat sama Nabi. Karena Nabi yang mengatakan cara kita beragama hendaknya mengikuti ulama salafus saleh. Nah, ulama salafus salehnya ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Maka kalau ada
dai mengajarkan hanya tidak kunut dan jangan berkunut, atau mengajarkan jangan berkunut, hanya berkunut, jangan tidak berkunut, nah ini berarti nasihat kami adalah dia kurang membaca lebih banyak. Jadi jangan buru-buru kita menyampaikan kepada umat kalau dalam satu persoalan itu bacaan kita masih kurang. Karena nanti kalau kita hanya membaca satu versi, kita kan hanya menyampaikan satu versi. Nah, yang menjadi korban nanti adalah masyarakat. Ya, ketika masyarakat itu dia tidak punya kesempatan untuk meneliti lebih dalam, dia hanya mendapatkan satu versi. Akhirnya satu versi itulah yang dianggap satu-satunya. Padahal sebenarnya tidak satu-satunya, gitu. Nah, berarti siapa yang bertanggung jawab? Para guru, gitu. Nah, karena itulah guru harus punya manhaj wasatiyatul Islam. Nah, dan karena itu kita sebagai guru jangan terburu-buru menyampaikan untuk sesuatu yang memang kita masih terbatas. Nah, yang kedua, perkara bid'ah itu sendiri itu sudah dikaji baik secara bahasa maupun secara syariat oleh ulama salafus saleh. Ya, yang itu misalkan kalimat kullu bid'atin dhalalah. Kullu, apakah makna kullu? Apakah maknanya 100% ataukah tidak 100% misalkan? Nah, itu sudah dikaji oleh para ulama dulu. Bagaimana cara ulama mengkaji? Di antaranya adalah dengan mengumpulkan kata-kata kullu di dalam Al-Quran. Semua kata kullu dalam konteks ayatnya dikumpulkan. Ternyata nanti singkatnya ya, kalau tidak salah kita juga sudah pernah kaji masalah itu. Jadi ternyata dari seluruh kata kullu yang ada dalam Al-Quran variatif. Ada yang bermakna 100%, ada yang bermakna tidak 100%. Contoh tentang Ratu Balqis, ya kan? Nah, begitu juga tentang hadis Nabi. Coba kumpulkan semua kata-kata kullu dalam hadis Nabi. Misalkan setiap jasad manusia akan dimakan tanah misalkan. Ternyata tidak, yaitu jasadnya para nabi, jasadnya para waliullah, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita membaca Al-Qur'an, cara kita membaca hadis pun diajar oleh Nabi, ya, dengan mengikuti ulama. Akhirnya kita harus mengikuti tafsirnya dan mengikuti syarahnya. Nah, syarah kata kullu baik dalam bab kata kullu hadis apapun lah. Coba kita lihat misalkan kalimat habbatus sauda adalah obat semua penyakit kecuali illasam, kecuali kematian. Ternyata para ulama hadis di kalangan ulama dulu baik salaf khalaf tidak memaknai itu 100%. Tetap memaknai apa yang akhirnya disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim, bahwa amun makhsusun, ya, itu maknanya kullu itu amun makhsusun. Dia kalimat yang bersifat umum, tapi dia bersifat umum kecuali yang dikhususkan, gitu. Kecuali yang dikhususkan. Nah, maka dalam hal ini kita dengan konsep itu akhirnya kita mulai paham. Oh, kenapa dulu ulama itu membagi ada bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Nah, sebagaimana sunnah tidak ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Karena memang ada pengkajian. Nah, pengkajian itu buah daripada berpikir, buah daripada perjalanan menuntut ilmu yang panjang. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh terburu-buru untuk menyampaikan sesuatu. Khawatir yang kita sampaikan itu bukan sebenarnya sudah dikaji dengan keragaman khazanah, tapi kita hanya baru tahu satu versi, misalkan gitu. Ya, ibaratnya kalau kita masih kuliah S1, lanjut lagi lah kuliah S2, lanjut lagi kuliah S3, terus lagi belajar dan seterusnya. Sehingga kemudian kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif utuh. Dan itu nanti kita lihat, orang-orang yang terus belajar, dia akan semakin bijaksana. Ya, akan yang seharusnya dia sudah dapatkan lebih awal. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan katsira Ustaz Wido atas jawabannya. Semoga bisa memuaskan yang bertanya semua ya, dan termasuk materi yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Kalau tidak nanti kita ulang lagi di siaran YouTube yang akan kami upload belakangan ya, insyaallah. Ini pertanyaan Bu Rafika Rahmi saya kira sudah terjawab ya, oleh Ustaz Wido tadi secara umum gitu sudah terjawab, jadi tidak perlu lagi. Baik, sebagai penutup acara silakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan, mungkin kemudian harus jangan doa. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam, maka selalulah jaga pemerintah kita dengan ilmu, dengan kata-kata yang baik, dengan solusi,
ya, maka kritisnya kita adalah kritis konstruktif. Dan untuk bisa menjadi seperti itu, kita harus terbiasa berpikir mendalam. Kita harus memiliki wawasan yang luas. Dan ternyata, sering saya sampaikan, berpikir itu adalah pekerjaan dasar manusia. Kata akal terulang 49 kali dalam Al-Quran, semuanya dalam bentuk kata kerja. Nah, karena itu, marilah kita terbiasa berpikir, dan hasil pemikirannya kita usahakan untuk kita implementasikan, dengan niat yang ikhlas karena Allah, kita realisasikan, kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan seharusnya itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bukan tidak mungkin pemerintah akan melihat hasil kerja-kerja kita. Kenapa? Karena pemerintah mungkin sudah terjebak dengan rutinitas, dengan sistem, dengan segala sesuatu yang mungkin mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Maka ada satu momen di mana kita sudah siap dengan sistem yang aplikatif, dari buah panjang pemikiran dan proses implementasi kita. Maka itulah di antara cara-cara kita merawat negeri ini supaya dia terus terjaga. Ya. Jadi dunia ini atau negeri ini terlalu sering dirusak oleh sekelompok orang-orang yang sedikit tapi bekerja serius. Nah, umat Islam yang banyak ini, dia kalau sedikit saja bekerja serius, udah seperti mereka. Apalagi kalau semua umat Islamnya itu berpikir secara profesional dan bersungguh-sungguh, itu luar biasa. Ya, saya kira mudah-mudahan negara ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar ke depan tidak menjadi negara yang sekular, ya, tapi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagaimana doa kita. Tapi doa adalah doa yang kalau tidak diawali dengan ikhtiar, diranum dengan keistiqomahan, tentu tidak akan terwujud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Bidul Putraha atas kajian pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua partisipan jamaah bisa memahami ya, apa yang beliau sampaikan dan kemudian menjadi inspirasi bagaimana kita di masa kini dan masa depan untuk peduli dengan bagaimana mewujudkan sistem pemerintahan negara yang sesuai dengan masyarakat
Madani gitu yang dicontohkan oleh pada masa Khilafah Rasyidiyah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan dalam membawakan acara ini. Wal afu minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum jami'an. Mohon izin Bapak Ibu, sehat Terima semuanya. kasih ya. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.